Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Istiqomah Cinta dimanapun kalian berada? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Di sini Mimin akan menceritakan tentang alur dari sinetron Istiqomah Cinta yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin menegangkan, dan semakin membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Istiqomah Cinta untuk episode yang akan datang, dimana di episode yang akan datang kita akan menyaksikan bagaimana nantinya momen dimana Dr. Aksan akan mendatangi rumah Bu Rianti untuk mencari informasi tentang keberadaan putri kandungnya. Nah, kira-kira bagaimana kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa saat ini Dr. Aksan memang sedang sangat gencar untuk mencari keberadaan putri kandungnya, apalagi setelah mendapatkan informasi dari Hutami bahwa 6 tahun lalu, tepatnya tahun 2020, putrinya telah berkuliah di sebuah kampus ternama di Jakarta. Oleh karena hal itu, Dr. Aksan akhirnya mencari informasi ke seluruh kampus-kampus ternama di Jakarta. Dan pada akhirnya, di episode tadi malam, kita bisa menyaksikan bagaimana salah satu orang dari kampus menghubungi Dr. Aksan dan memberitahu kepada Dr. Aksan bahwa ada 14 nama Rianti yang menjadi wali murid di kampus tersebut. Dan orang itu meminta kepada Dr. Aksan untuk menyebutkan nama lengkapnya. Namun Dr. Aksan tidak tahu nama lengkap dari Rianti, sehingga Dr. Aksan hanya meminta semua alamat dari orang-orang tersebut untuk didatangi satu persatu. Ya, ternyata semua kejadian itu didengar oleh Monica, karena memang pada saat itu Dr. Aksan sedang memperingatkan Monica dan menasehati Monica tentang usaha cintanya kepada Fatan. Monica pun menjadi sangat ketakutan ya kawan-kawan, jika memang benar Kansa adalah anak kandung dari Dr. Aksan. Ini akan sangat berbahaya bagi dirinya, karena Kansa bukan hanya akan menjadi orang kaya, namun pernikahan Kansa dan juga Emran akan ketahuan bahwa pernikahan itu tidak pernah sah sama sekali. Oleh karena hal itu, Monica pasti akan memberitahukan hal ini kepada ibu dan juga bapaknya tentang kecurigaannya bahwa Kansa adalah anak dari Dr. Aksan. Dan hal ini tentunya membuat Bu Elva dan juga Pak Darto akan semakin waspada dengan situasi ini. Ya, sebelumnya memang mereka juga menyuruh Emran untuk segera menghamili Kansa agar Fatan merasa jijik dengan Kansa, dan pada akhirnya Fatan akan dengan sendirinya pergi meninggalkan Kansa ya kawan-kawan. Namun apakah nantinya rencana ini akan benar-benar dijalankan? Karena pernikahan mereka sudah jelas-jelas tidak sah, dan Pak Darto sudah jelas-jelas tahu sejak awal bahwa pernikahan ini tidak pernah sah. Jika sampai Kansa nantinya hamil anak Emran, ini akan sangat rumit ya kawan-kawan, karena setelah nanti diketahui bahwa pernikahan itu tidak sah, mungkin Kansa akan menjadi orang yang merasa sangat kotor, dan Kansa merasa tidak pantas untuk Fatan. Ini akan menjadi konflik baru yang tentunya akan membuat hubungan Fatan dan juga Kansa akan semakin sulit. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin. Karena setiap harinya Mimin akan terus mengupdate informasi terbaru seputar alur cerita sinetron Istiqomah Cinta. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Ya, singkat cerita, Dr. Aksan pun mulai bergerak menyusuri satu demi satu
rumah yang menjadi tempat tinggal Rianti. Ternyata dari 13 yang sudah ditemui oleh Dr. Aksan, semuanya tidak ada yang kenal dengan Hutami. Dan harapan terakhir, satu rumah terakhir yang masih tersisa. Dan Dr. Aksan pun menuju ke rumah terakhir itu, karena Dr. Aksan sangat yakin bahwa rumah ini mungkin adalah tempat tinggal putri kandungnya selama ini. Dr. Aksan sangat berantusias untuk mendatangi rumah itu, hingga pada akhirnya Dr. Aksan pun sampai di sana. Namun ternyata saat Dr. Aksan mengetuk pintu, tidak ada jawaban sama sekali. Bahkan rumahnya pun terlihat sudah berantakan dan tidak terawat. Oleh karena hal itu, Dr. Aksan berpikir bahwa rumah itu mungkin sudah hingga pada akhirnya saat itu Dr. Aksan pun bertemu dengan seorang warga yang saat itu kebetulan lewat rumah itu, di mana di sana warga tersebut mengatakan bahwa Bu Rianti sudah meninggal beberapa bulan lalu, dan sejak saat itu anak Bu Rianti yang bernama Kansa tidak pernah kembali. Mendengar nama Kansa, Dr. Aksan pun benar-benar sangat terkejut. Ya, Dr. Aksan benar-benar tak menyangka jika Kansa adalah anak Bu Rianti. Itu berarti ada kemungkinan besar bahwa Kansa adalah putri kandungnya yang selama ini dititipkan kepada Bu Rianti oleh Bu Hutami. Oleh karena hal itu, Dr. Aksan pun menerka-nerka, bahkan golongan darah mereka sama. Jadi Dr. Aksan akan menyelidiki semua ini, apakah memang benar Kansa adalah putri kandungnya atau bukan. Wah, perlahan-lahan mulai menemukan titik terang nih. Lalu kira-kira apa yang akan terjadi jika sampai nanti Dr. Aksan akhirnya tahu bahwa Kansa adalah putri kandungnya? Sudah jelas pernikahan Emran dan juga Kansa tidak akan pernah sah, dan Kansa mungkin akan kembali tinggal bersama dengan Dr. Aksan untuk merawat Bu Inggit, dan juga mereka ingin menebus semua rasa bersalah mereka terhadap Kansa selama ini, terutama Bu Inggit yang benar-benar sangat menyesali perbuatannya dulu yang telah mengusir Hutami dan juga cucu perempuannya yang ternyata sekarang tumbuh menjadi sosok wanita yang sangat cantik, lembut, baik hati, dan juga sangat agamis. Nah, makin seru kan, makin greget, dan makin membuat kita semua penasaran. Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Istiqomah Cinta yang akan tayang setiap hari pukul 18.25 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Istiqomah Cinta. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.